Perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan dari kelas 10 akan menjelaskan tentang sosialisasi. Sosialisasi menurut para ahli. Menurut Pater Elbiki, sosialisasi adalah proses belajar seseorang untuk menjadi anggota masyarakat supaya bisa berperan aktif dalam masyarakat. 2. Menurut Hutton and Hooke, sosialisasi adalah seseorang menghayati nilai dan norma kelompok di mana dia hidup. Menurut Edward Seale, sosialisasi adalah proses belajar seseorang seumur hidup yang dijalani sebagai anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan. Tujuan sosialisasi ada 7. Yang ke-1, untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui lingkungan sosialisasi budaya. Yang ketiga, untuk mengendalikan fungsi organik. Yang keempat, menambah kemampuan komunikasi secara efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan keterampilan yang dibutuhkan individu dalam kehidupan di tengah masyarakat. Yang keenam, menambahkan nilai kepercayaan yang telah ada di masyarakat. Contoh agama, etika, moral. Yang ketujuh, membantu individu untuk mengenal identitas dirinya. Jenis-jenis sosialisasi ada 2. 1. Sosialisasi primer. Proses belajar seseorang anak pertama kali dalam kehidupan dan diajarkan hal-hal yang mendasar, yaitu oleh keluarga. 2. Sosialisasi sekunder. Proses belajar lanjutan seseorang setelah keluarga, yaitu teman, sekolah, kerja. Sosialisasi sekunder ada 2. Yang ke-1, resosialisasi pemberian status identitas diri yang baru kepada seseorang. Yang kedua, desosialisasi, seseorang mengalami percabutan identitas diri yang lama. Proses sosialisasi ada 4. Yang ke-1, tahapan persiapan. Tahapan dimulai sejak manusia dilahirkan. Anak dipersiapkan untuk mengenal dirinya sendiri, namanya, mengenal ayah ibunya, orang-orang sekitar. Yang kedua, tahapan meniru. Tahapan seseorang meniru orang-orang di sekitarnya, orang yang dekat dengannya. Contohnya, anak meniru dokter-dokteran karena orang tuanya dokter. Yang ketiga, tahapan siap bertindak. Tahapan seseorang siap bertindak, melakukan perannya sesuai dengan statusnya dengan kesadarannya. Yang keempat, tahap penerimaan. Pada tahap ini seseorang sudah dianggap dewasa, dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat yang luas, orang yang kerja di kantoran. Agen-agen sosialisasi ada 5. 1. Keluarga. Seorang anak pertama kali diajarkan atau belajar hal yang mendasar dan akan membentuk kepribadian seseorang. Contoh, belajar jalan, bicara, agama, etikanya baik, buruk, sopan santun, dan lain-lain. Yang kedua, teman sebaya. Setelah keluarga, anak akan bergaul dan
belajar dengan sosialisasinya diajarkan tentang sosialisasi, setia kawan, kejujuran. Yang ketiga, sekolah. Seorang anak diajarkan ilmu pengetahuan, tanggung jawab, disiplin, organisasi, dan lain-lain. Yang keempat, lingkungan kerja atau masyarakat. Hasil dari belajar di sekolah, di keluarga, pergaulan, dan teman akan diterapkan di lingkungan yang baru, yaitu dunia kerja atau masyarakat. Yang kelima, media sosial. Proses belajar anak tentang tontonan, hiburan, pengetahuan, berita, dan lain-lain akan mengaruhi kepribadian anak. Tipe-tipe sosialisasi ada 2. Yang ke satu, sosialisasi formal. Proses belajar seorang individu oleh lembaga yang berwenang. Contoh, lembaga pendidikan, lembaga militer. Yang kedua, sosialisasi informal. Proses belajar seseorang individu oleh masyarakat. Contoh, khusus komputer, khusus menjahit, khusus sepak bola, khusus pesantren. Pola sosialisasi. Metode pengajaran sosialisasi ada 2. 1. Pola represif. Metode atau pola pengajaran dengan cara penekanan kepatuhan seseorang anak kepada agen sosialisasi lebih cenderung komunikasi satu arah. Pola pengalaman perintah. Anak tidak diberi kesempatan berbicara. Ciri yang menonjol adalah diberikan hukuman bila melakukan kesalahan. Yang kedua, pola partisipatoris, di mana seorang anak bisa berkomunikasi dua arah. Anak bisa mengungkapkan pendapatan. Metode ini dengan ciri memberikan imbalan. Sosialisasi bentuk kepribadian. Pengertian kepribadian menurut para ahli ada 3. Yang ke satu, menurut Poichuk and Wardred, kepribadian organisasi faktor biologis, psikologis, sosiologis yang mendasari seorang individu berperilaku. Yang kedua, menurut Theodore Neochom, kepribadian organisasi sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Yang ketiga, menurut Ingeri, kepribadian keseluruhan perilaku diri seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan kerangkaian situasi. Faktor-faktor yang membentuk kepribadian ada 5. Yang ke satu, faktor biologi. Karakter yang diperoleh berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Misi, bakat, tinggi badan, fisik, penyakut bawaan, golongan darah, kepintaran, dan lain-lain. Kedua, faktor lingkungan fisik adalah tempat alam di mana dia tinggal akan mempengaruhi kepribadian. Contoh, tandus kering, alam akan punya kepribadian sekarang kirim, pemarah. Subur, ramah, baik, dermawan. Yang ketiga, faktor kebudayaan
adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kelompok orang-orang terdekat di mana dia tinggal. Contoh, kebiasaan merokok, kebiasaan bicara kasar. Yang keempat, faktor pengalaman kelompok. Keadaan di mana seseorang hidup di mana dia tinggal. Contoh, dengan siapa dia bergaul. Contohnya keluarga, kelompok, tempat, sebaya. Yang kelima, pengalaman unik. Pengalaman yang dilalui seorang di masa lalu atau sedang dijalani. Keadaannya akan berbeda dengan pengalaman antara dirinya dan orang lain. Pengalaman unik ini akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.